Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Dwi Tomo. Saya akan memberikan sedikit penjelasan dan contoh mengenai teori Gestalt. Yang pertama adalah teori medan. Teori medan dapat dideskripsikan sebagai sistem yang saling secara dinamis, di mana setiap bagiannya saling mengetahui satu sama lain. Hal penting dalam suatu medan adalah bahwa tidak ada yang eksis secara terpisah dan terisolasi. Gestalt menggunakan konsep medan ini di banyak level. Misalnya dapat dianggap sebagai medan-medan kecil, lingkungan yang dipersepsi dapat dianggap sebagai suatu medan, dan seseorang dapat dianggap sebagai sistem yang saling terkait secara dinamis. Gestalt percaya bahwa apapun yang terjadi pada seseorang akan mempengaruhi segala sesuatu yang lain di dalam diri orang itu. Misalnya, dunia akan tampak berbeda bagi seseorang yang sedang sakit. Menurut Gestalt, penekanannya adalah selalu pada totalitas atau keseluruhan, bukan pada bagian-bagian. Yang kedua adalah hukum Pragnas. Kova mendeskripsikan hukum Pragnas sebagai berikut. Tatanan psikologis selalu sebaik yang diizinkan oleh lingkungan pengontrolnya. Yang dimaksud baik adalah kualitas seperti sederhana, komplit, ringkas, simetris, atau harmonis. Dengan kata lain, ada kecenderungan bagi setiap kejadian psikologis menjadi sebuah sederhana, lengkap, dan bermakna. Bentuk yang baik, persepsi yang baik, atau memori yang baik tidak dapat dijadikan lebih sederhana lagi atau dibuat lebih tertib lagi dengan semua jenis pergeseran perseptual. Hukum Pragnas yang dipakai oleh Gestalt sebagai prinsip pedoman mereka dalam meneliti persepsi, belajar, dan memori. Dari banyak prinsip persepsi yang dipelajari oleh Gestalt, salah satunya adalah prinsip of closure atau prinsip penutupan atau pengakhiran, karena ia terkait langsung dengan topik belajar dan memori. Prinsip penutupan menyatakan bahwa kita punya tendensi untuk menyelesaikan pengalaman yang belum lengkap. Misalnya, jika seseorang melihat pada garis lengkung yang hampir membentuk lingkaran dengan menyisakan gap atau celah kecil, orang itu cenderung akan mengisi celah itu secara perseptual. Selanjutnya adalah otak dan pengalaman sadar. Bagaimana sesuatu yang murni fisik bisa menyebabkan sesuatu yang murni bersifat mental? Atau apa hubungan antara tubuh atau otak dengan kesadaran? Jawabannya, bahkan kajian bagaimana sel otak merespon berbagai bentuk stimuli, masih ada pertanyaan mengenai bagaimana dunia eksternal atau pola aktivitas neural diterjemahkan ke dalam pengalaman sadar. Gestalt mengasumsikan adanya isomorfisme antara pengalaman psikologis dengan proses yang ada di dalam otak. Stimulasi eksternal menimbulkan reaksi di otak, dan kita merasakan atau mengalami reaksi itu saat reaksi itu terjadi di otak. Perbedaan utama antara pendapat ini dengan pendapat strukturalis adalah Gestalt percaya bahwa otak aktif mengubah stimuli sensoris. Karenanya, otak mengorganisasikan, menyederhanakan, dan memberi makna pada informasi sensoris yang datang. Kita mengalami informasi hanya setelah ia ditransformasikan oleh otak sesuai dengan hukum Pragnas. Kohler mengatakan, urutan pengalaman dalam ruang secara struktural selalu identik dengan urutan fungsional dalam distribusi proses otak. Jadi, isomorfisme, istilah yang menyerahkan kesetaraan bentuk, menggunakan asumsi bahwa gerak atom dan molekul di otak secara mendasar tidak berbeda dengan gerak pikiran dan perasaan. Namun, dalam aspek molarnya dianggap sebagai proses perluasan adalah identik. Dengan konsep isomorfisme, Gestalt menganggap diri mereka telah memecahkan problem utama yang belum bisa dipecahkan oleh teori mekanistik, yakni persoalan bagaimana pikiran atau mind mengorganisasikan informasi sensoris atau indrawi dan menjadikannya bermakna. Gestalt menjawab
pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa isi dalam pemikiran atau kesadaran datang ke kita dalam keadaan sudah tertata. Ia diorganisasikan oleh otak sebelum kita mengalaminya atau saat kita mengalaminya. Karenanya, menurut Gestalt, aktivitas otak berhubungan secara dinamis dengan isi pemikiran. Dari sudut pandang ini, otak lebih dari sekedar mekanisme penghubung yang kompleks. Menurut Gestalt, otak secara aktif mengubah informasi sensoris yang masuk berdasarkan hukum Pragnas, dan informasi yang telah diubah itulah yang kita sadari. Ilustrasi hubungan antara stimuli eksternal, otak dan pengalaman kesadaran dapat dilihat pada hal. Karena sangat percaya pada pikiran aktif, Gestalt percaya bahwa kekuatan pikiran itu ditentukan secara genetik, maka mereka jelas termasuk nativis. Keyakinan ini menempatkan mereka dalam tradisi Plato.